keanekaragaman makhluk hidup. Nah, apakah kalian sudah mengerjakan tugasnya? Sudah. Oke. Kalau sudah, kita lanjut ke pertemuan selanjutnya. Sekarang saya mau bertanya kepada Fardin. Fardin. Fardin, apa itu keanekaragaman? Individual. Gimana ya? Bermacam-macam. Keanekaragaman itu adalah beraneka ragam jenis spesies kan? Ya. Nah, menurut Fardin ada berapa tingkat keanekaragaman? Ada berapa? Ada tiga. Apa aja kalau tiga? Kan tingkat depannya putus-putus, depannya G. Depannya G. Geografi keanekaragaman tingkat G. Yang kedua, keanekaragaman tingkat D. Keanekaragaman tingkat spesies. Yang ketiga, keanekaragaman tingkat ekosistem. Tuh ya, keanekaragaman tingkat ekosistem. Kemudian naik ke selanjutnya yaitu tentang klasifikasi. Apa sih klasifikasi? Nah, sekarang nih, klasifikasi. Kompetensi dasarnya, yang pertama, memahami gejala alam biotik dan abiotik. Ya, 4.1-nya melakukan klasifikasi gejala alam biotik dan abiotik. Tujuan pembelajarannya, nah di sini di kelas SMP waktu dulu pernah belajar tentang yang namanya klasifikasi 6 kingdom. Masih ingat kingdom? Sedikit. Oke, masih ingat tentang kingdom. Nah, tujuan pembelajarnya nanti kalian akan mengetahui klasifikasi makhluk hidup menurut Carolus Linnaeus. Siapa Carolus Linnaeus? Ada yang tahu Carolus Linnaeus itu siapa? Ini adalah yang menciptakan klasifikasi makhluk hidup. Nah, kemudian juga menjelaskan sistem klasifikasi 6 kingdom. Ada yang terus yang selanjutnya adalah kunci determinasi, ya, kunci determinasi. Bukan hanya di matematika aja ada kunci determinasi, tapi IPA juga ada kunci determinasi. Next. Kunci determinasi. Kunci determinasi adalah suatu kunci yang digunakan untuk mengidentifikasi makhluk hidup berupa keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di sini identifikasi atau determinasi. Ciri-ciri khas makhluk hidup menentukan nama makhluk hidup dengan benar dan menempatkan dalam sistem klasifikasi. Langkah-langkahnya yaitu mengenali ciri-ciri makhluk hidup. Kedua, membandingkan dengan makhluk hidup yang sudah dikenal identitasnya. Yang ketiga, dasarnya dapat berubah ingatan, bantuan orang lain atau spesimen acuan pustaka dan komputer. Nah, ini ada kunci dikotom. Ya. Misalnya berambut. Berambut itu identifikasinya banyak. Dia bisa banyak rambutnya panjang, rambutnya pendek, rambutnya hitam, rambutnya sedikit, rata atau tidak rata. Kemudian ada yang rambutnya putih. Bahkan kalau luar negeri ada yang rambutnya pirang. Ya kan? Tuh ya, rambut.
Kemudian kalau rambut rata, berarti dia rata semua, ada di bagian kepala itu ada rambut. Ya. Itu namanya kunci dikotom atau kunci identitas. Contoh, 1A berkeping 2. Itu dia urutannya ke 2. B, berkeping tunggal. Berkeping 2 dan berkeping tunggal. Kemudian ini masuk ke kategori 3. Kemudian untuk poin kedua, 2.A, daun menyirip. Daun menyirip itu adalah tulangnya, tulang daunnya. Kalian pernah lihat kan menyirip? Bentuknya menyirip. Kalau menjari, contohnya apa daun menjari? Ditanya. Benar. Selain daun singkong. Ya, betul. Pepaya. Apalagi? Ada lagi pepaya selain pepaya dan singkong? Ada tidak? Ada Bu, tapi nggak tahu namanya. Oke, PR ya. Ada Bu, tapi nggak tahu namanya. Oke, kalau menyirip tahu? Menyirip itu pohon bisa mangga, bisa jambu ya. Itu berarti masuk kategori yang tumbuhan X. Ya, yang tipe tulang daun menyirip. Kemudian 3.3, 3.3, maaf, 3.A, daun menjari. Daun menjari tumbuhan R. Nah, ini nanti bisa masuk ke kategori berkeping 2 atau berkeping tunggal. Ya, jenis daunnya ini walaupun dia sama-sama menjari. Tapi dia masuk kepingnya keping berapa? Tanaman dikotil atau tanaman monokotil, ya. Tuh, dan seterusnya. Contoh diagram kunci determinasi. Maaf, kurang ini ya. Nah, di situ kita ambil contoh animalia. Animalia itu apa sih? Hewan. Bagian 1A, nih, ini bagian 1A itu adalah vertebrata. Vertebrata itu adalah hewan apa kemarin? Hewan bertulang belakang. Pintar. Kalau invertebrata hewan bertulang belakang. Nah, di sini selain hewan bertulang belakang, dia ada lagi eh, masuk ke kategori apa nih? Kelas ya, kalau nggak salah kelas. Atau dia bisa dilihat dari sistem reproduksinya. Reproduksinya ada yang namanya ovipar. Apa ovipar? Kalau vivipar, ya melahirkan atau beranak. Hewan apa yang melahirkan sama beranak? Tapi kalau yang bertelur beranak, emang manusia hewan? Ah, oh iya, manusia itu beda lagi masuknya ya, bukan masuk kategori animalia, say ya. Oke, di sini kalau yang melahirkan bertelur dan beranak apa disebutnya? Vivipar. Berarti masih ingat ya pelajaran SMP-nya. Oke, next. Invertebrata itu ada yang lunak dan keras. Yang lunak apa sih? Seafood, cacing. Kalau yang keras, keras. Hewan bertulang belakang apa yang kemarin kalian pelajari di pertemuan ketiga? Kura-kura. Kura-kura masuknya invertebrata. Dia masuknya reptil apa apa? Kalau reptil, vertebrata apa in? Hmm? Ayo, apa ayo?
Raisa. Apa coba Raisa? Reptil. Reptil. Apa reptil? Tadi yang termasuk hewan keras apa? Dia dalam golongan invertebrata. Ayo. Ya, invertebrata atau avertebrata itu sama. Apa? Ya, kupu-kupu. Terus bisa jadi udang. Yang keras apa yang keras? Itu paling dia masuk ke dalam bukan famili ya, dalam bangsa arthropoda, ya, hewan berkaki banyak, ya, atau yang memiliki kaki berbuku-buku. Kaki berbuku-buku itu kayak bukan serangga, laba-laba, lebah gitu ya. Itu yang keras. Nah, next di sini ada pembuahan internal. Pembuahan internal itu berarti artinya adalah pembuahan di dalam. Ada juga yang pembuahan eksternal. Ini maksudnya ke dalam yang bertelur. Ya, yang bertelur. Kemudian di sini ada yang kulit keras. Kemudian dia punya bulu, hidup di dua alam, hidup di air. Kemudian kalau kaki sedikit, metamorfosisnya sempurna, contohnya seperti kupu. Kalau metamorfosis tidak sempurna, contohnya seperti apa? Lalat apa kecoa? Lalat apa kecoa? Coba siapa namanya? Ermina. Yang masuknya ke dalam metamorfosis tidak sempurna. Lalat. Coba yang lain, ayo. Lalat apa kecoa? Kalau yang tidak itu dia pertama dari telur kan? Telur, kemudian apa? Tapi dia tidak dalam proses kepompong kalau tidak sempurna itu. Ya, dia dari misalnya itu udah langsung ke kupu-kupu bukan ke kupu-kupu. Sudah ke dewasa gitu ya. Itu kalau yang tidak sempurna. Nah, nanti PR. Nih, Kingdom Animalia. Ada Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes. Ini nama-nama ilmiah ya. Kemudian ada nematoda. Mana sih ini nematoda? Nematoda. Kemudian ada Annelida, Mollusca, Echino, dan Arthropoda. Kalau vertebrata dia ada Pisces, ada Aves, amfibi, reptil, dan mamalia. Nah, Kingdom Animalia, ciri-cirinya dia bersel banyak. Beda ya sama yang bakteri, virus, itu beda. Ini Animalia dia sudah bersel banyak. Kemudian dia tidak memiliki dinding sel. Dinding sel itu hanya untuk siapa kalau dinding sel?
Untuk tumbuhan apa untuk hewan? Tumbuhan, pintar. Yang selanjutnya, tidak memiliki klorofil. Tadi siapa yang menjawab tumbuhan? Raisa, oke. Poin. Tadi udah jawab semua ya, berarti poin semua. Nah, di sini bersifat heterotrop. Apa bersifat heterotrop? Hmm? Bersifat heterotrop apa? Ada autotrop, ada heterotrop. Heterotrop berarti makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, ya. Kemudian di sini populasi sangat banyak dengan sifat beraneka ragam. Populasinya sangat banyak, ya. Ada porifera, ada ubur-ubur, terus ada yang kamu bilang mirip terumbu karang, padahal itu hewan. Terus ada yang mirip cacing. Cacing gelang sama cacing itu aja jenisnya hampir beda. Cacing tanah sama cacing pita beda lah. Cacing tanah sama cacing pita beda, ya. Nah, nih contohnya. Hewan tidak bertulang belakang. Yang pertama itu adalah jenis porifera. Porifera yang kamu kira itu adalah terumbu karang yang bentuknya bulat, di atasnya bolong. Maaf, bentuknya lonjong tapi di atasnya bolong. Itu adalah porifera. Kemudian yang B. Yang B ini gambar apa? Yang B gambar apa? Ubur-ubur. Oke, Fardin. Ubur-ubur. Yang ketiga gambar apa? Cacing pita, betul. Yang D keempat cacing apa? Cacing apa? Cacing gelang. Emang cacing kremi kamu pernah lihat? Cacing kremi biasanya gimana? Kalau dia habitatnya di, iya kan, di perut. Terus dia ada di tubuh manusia, ya. Dia sangat mengganggu, parasit banget bagi manusia. Kemudian yang E, yaitu cacing tanah. Yang ke ini selanjutnya yang keenam, ini ini selanjutnya bis cumi-cumi. What? Apa itu Gary? Siput. Emang Gary siput? Oh iya. Kamu kalau misalnya belajar animalia hewan, lihatlah SpongeBob. Kemudian yang ini apa nih? Tangkut. Terus yang ini piting ini bah. Oke. Sekarang apa? Plankton. Plankton itu maksudnya kemana? Hmm, bener nggak hewan tak bertulang belakang? Plankton itu kan kecil kan? Iya, kecil. Kalau menurut ibu itu bukan, tapi dia masuknya ke dalam ini zooplankton, hewan-hewan yang memasuki hewan plankton, hewan yang bersifat kecil yang bukan multiseluler, ya. Ini boleh nih, kamu pernah lihat pasti kalau menyelam di dasar laut, kamu pasti ngeliat kayak gini, ya. Pernah lihat nggak? Pernah bu di TV. Nih, ini cnidaria, ubur-ubur atau bukan lili laut, pokoknya ubur-ubur. Ya, pernah lihat cara reproduksi ubur-ubur? Enggak. Dia itu bentuknya kayak sebuah tunas, ya. Tunas yang lama seperti mangkoknya dia mau mengembang, nanti mengembang lagi gitu. Di SpongeBob pernah ada kok yang dia semakin banyak,
Tuh, ini namanya sifat apa? Contohnya ubur-ubur. Nah, ini pelatih helminthes nih. Dia hidupnya di air. Ya. Nih, nematoda. Nematoda itu cacing apa? Pemakan segalanya. Kayak cacing apa tadi? Yang tadi abis cacing kita cacing kerang. Ya, biasanya nih ya, yang jenisnya kayak di nematoda, platyhelminthes itu dia hidupnya sebagai parasit makhluk hidup. Bisa di hewan. Maaf nih, ibu nyebutnya babi. Nah, kemudian kadang dia hidupnya di mana? Bisa di sapi itu juga suka ada loh. Tapi kebanyakan babi sih. Karena apa? Karena babi sama eh, sapi atau kebanyakan babi itu dia suka makan yang namanya kerang. Nah, si cacing-cacing ini dia butuh tempat untuk bertelurnya biasanya di kerang atau di siput-siput gitu, di tanam-tanaman hijau atau di tempat-tempat yang jorok ya. Tuh, jadi dia hidupnya di hati hewan. Makanya kalau mau masak daging harus dilihat dulu ada cacingnya nggak atau hatinya ada cacingnya nggak. Ya. Nih, ini Annelida. Annelida juga sama. Ini sifatnya parasit juga. Ini moluska yang pecinta seafood, cumi-cumi, kerang, gurita, sotong, dan lain-lain. Ya, itu masuknya ke dalam moluska, hewan bertubuh lunak. Oke, arthropoda. Arthropoda jenisnya banyak banget kalau kamu mau mempelajari tentang jenis hewan. Banyak. Ini ada kayak kupu-kupu, kemudian nyamuk, yawereng, kecoa, belalang, capung, cangcorang, ya banyak banget pokoknya. Nah, ini vertebratanya pasti kalian sudah tahu, Pisces itu ikan, Aves burung, angsa, amfibi, katak, reptil, bisa ular, bisa buaya, bisa kadal, mamalia banyak, termasuk jenis yang hidupnya di laut, paus dan lumba-lumba. Nah, ini kingdom tumbuhan. Dibagi menjadi 3. Ada tumbuhan lumut, paku, dan berbiji. Berbiji nanti ada dibelah lagi menjadi 2. Berbiji 1 dan berbiji 2. Ya, dikotil sama monokotil. Oke. Ini kingdom fungi, jamur, ya, jamur. Jamur di sini banyak juga, ada jamur yang bisa menyebabkan kerugian, ada yang bisa dimanfaatkan. Contohnya jamur apa coba? Jamur apa? Merang. Jamur kancing. Ya, jamur merang, jamur kancing, jamur kuping. Nah, pasti kalian suka. Jamur shiitake. Pernah nyoba jamur shiitake? Oke, tugasnya lagi nih. Buat 6 kelompok, bikin PowerPoint dari 6 kingdom. Baik ciri-ciri, struktur, produksi, reproduksi, habitat, kelompoknya, dan peranannya. Peranannya tuh kayak tadi, cumi, bisa sebagai sumber makanan. Jamur, ada juga yang bisa dimakan. Gitu. Porifera ada nggak manfaatnya? Ada. Buat apa? Sebagai pengganti spon atau busa. Ya, sebagai pengganti busa. Gitu. Ya, soal ibu masih putus-putus nggak? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, ini nanti tugas portofolionya
Tentukan kunci determinasi dari suplir. Tahu suplir? Tahu suplir gak? Suplir tanaman hias, tapi dia termasuk dalam tanaman paku. Kemudian jagung sama terong. Jagung itu monokotil apa dikotil? Ada yang tahu? Putri? Hah? Apa Put? Put? Monokotil. Kenapa dia monokotil? Karena berkeping satu. Oke, bentar. Masih ingat? Alhamdulillah. Oke, ya. Mungkin itu penjelasan dari Ibu.